Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdebatan nasab ini masih berlangsung seru, walaupun sebenarnya kalau kita amati itu sudah final, sudah selesai. Bahkan dengan pembelaan apapun ini tidak menyurutkan yang berkeyakinan kalau nasab Pahlawi ini adalah terputus. Jadi palsu kalau mereka ini mengatakan dirinya adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa pembela yang paling keren menurut kita intelek itu salah satunya adalah ya Gus Rumel. Jadi dalam perdebatan yang kita saksikan di video-video ini selalu menarik. Bahkan kalau kita lihat antusiasme pendukungnya dalam YouTube-nya Gus Rumel ini banyak sekali dukungan-dukungan untuk Gus Rumel. Walaupun kalau dalam perdebatan bagi orang yang tahu, ulama yang tahu tentang nasab ini, kadang-kadang Gus Rumel ini mengambil kesimpulan-kesimpulan atau sesuatu yang kadang-kadang sepertinya nisbi. Nah, nisbi itu dalam tanda tanya atau dalam tanda kutip. Namun dari sekian pembantah dari Gus Rumel yang intelek ini, ada salah satu kesukaan saya yaitu Dr. Sugeng Sugiarto, pengamat DNA atau genetika. Menurut Dr. Sugeng ini nggak perlu berdebat yang terlalu panjang, karena Dr. Sugeng ini dalam video yang akan kita tayangkan ini tidak menyukai dengan perdebatan-perdebatan yang sepertinya percuma. Untuk selanjutnya kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya barusan kebetulan di YouTube tuh keluar untuk apa ya, memenuhi tabnya pamitnya ngantor Mas Rumel Abbas. Dia penasaran berdebat dengan Kiai ini. Beberapa dan seringkali entah di Facebook atau di mana tuh seakan-akan dalam debat nih Kiai Mat tidak takut berdebat. Saya sedikit punya pendapat tentang hal ini. Kalau mau berdebat itu yang diperdebatkan apa? Masing-masing argumen, metode mengukur kebenarannya apa, bagaimana. Ingat, ini abad 21, jangan berdebat ala abad 15 atau abad 9 gitu ya. Sesuatu yang dulu nggak tahu cara ngukurnya, sekarang bisa diukur. Contoh, Anda tahu enak nggak enaknya makanan, ngukurnya gimana? Nyatanya teknologi pangan punya metode namanya uji sensori. Jadi rasa tanggapan apa yang merasakan itu diskoring sesuai skala tertentu. Kemudian contoh lain psikometrik. Psikologi itu mengukurnya gimana? Tapi ada statistika psikometrik. Kalau Anda semua senengannya berdebat tapi argumennya nggak tahu cara ngukur kebenarannya, Anda telat lahir 5 abad namanya. Makanya saya bilang, saintifik itu ngikuti ketentuan ilmiah terakhir, jangan kayak mumi dikasih nyawa. Ya, orang kalau bertahan dengan ilmu 5 abad lalu, 11 abad lalu, itu namanya bukan bodoh, bebal itu, nggak mau maju. Bangsa lain itu bergerak maju, dia masih hidup di 11 abad yang lalu, 5 abad yang lalu gitu ya. Bangsa ini kan maunya maju, tapi masa gara-gara nasab itu maunya mundur? Coba ya saya tanya, yang suka berdebat tuh ngukur argumen kebenaran argumennya pakai apa coba? Pakai metode statistik apa coba? Terapan statistik itu banyak loh. AI itu kan terapan statistik. Large language model itu pakai statistik. Dan kalian sebenarnya berdebat itu
nggak tahu ngukurnya, caranya bagaimana. Bagaimana itu dikuantifikasi nggak tahu. Coba bikin paper itu dulu deh. Misalnya Mas Rumail ngukur kebenaran argumennya pakai apa? Masa pakai ilmu mantik abad 9 Masehi? Masa orang senengannya berdebat? Kalian berdebat tuh cuma ditontonin Muhibin yang sebenarnya seneng adu tinju aja. Adu sahur mano kayak itu loh, kayak apa? Lomba kicau burung. Seneng lihatnya. Mereka sendiri apa ngerti? Makanya saya berdebat juga males. Kalau saya sudah keluar hitungannya, mereka mah ngerti. Enggak, orang saya bilang kemampuan matematikanya setara kera kok. Ya, menurut saya udah nggak perlu berdebat itu. Apanya yang diperdebatkan? Karena itu dalam perkara nasab ini sebenarnya kan kalau dari telaah kitab, biarkan aja pendapat berbeda-beda tuh nggak ketemu. Pendapat itu kemudian divalidasi dengan uji fisik. Dalam peradilan kita bisa andaikan pendapat yang berbeda-beda itu pendapat saksi, ya kan? Saksi. DNA adalah barang buktinya. Kan gitu. Orang bersaksi misalnya si A memperkosa B, tapi nggak lihat ya. Tahu-tahu entah si B lari keluar, nangis, nggak ada buktinya. Cuma kesaksian aja. Polisi datang, di situ ada bekas sperma dibawa pakai uji PCR, ketahuan laki-lakinya siapa yang perkosa itu. Itu posisi antara buku nasab, pendapat ahli nasab, ditanding dengan DNA-nya. Saintifik kan begitu. Teori ditanding dengan bukti yang ada. Jadi apa gunanya berdebat? Atau memang kalian hobi berdebat? Ya kalau ngurusin Mukibin tuh ya memang senengannya lihat orang berantem. Karena mereka sendiri terlalu bodoh untuk berdebat. Yang dilihat makanya kalian. Ya kan? Ya udah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah jawaban dari Dr. Sugeng Suharto yang keren sekali. Jadi Dr. Sugeng ini malas sekali berdebat karena perdebatan itu kalau nggak ada ukurannya ya untuk apa? Cuma argumen-argumen, kalau lawannya tidak bisa membalas argumen dianggap itu kalah. Tapi dengan perdebatan seperti itu tidak bisa menunjukkan bahwa yang diperdebatkan ini, argumen yang dikemukakan ini benar sesuai dengan hakikatnya. Makanya dengan kumpulan beribu-ribu kitab nasab, maksudnya karena di sini yang diperdebatkan adalah nasab Ba'alawi, itu kalau cuma perdebatan itu tidak ada akhirnya. Maka untuk menyelesaikan itu jalan satu-satunya adalah dengan sains, dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan yang nyata seperti tes DNA. Kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.